Halo teman-teman semua, gimana kabar kalian hari ini? Kali ini saya akan merangkum sebuah film yang dirilis pada tahun 2007, di mana dalam film ini ada dua sosok aktor kenama, yaitu Jason Statham dan Jet Li. Film ini sendiri mengisahkan tentang seorang anggota FBI yang membalaskan dendamnya kepada semua orang yang sudah membunuh keluarganya. Tanpa perlu banyak spoiler di awal, langsung saja inilah dia War. Kisah akan diawali dengan dua orang anggota FBI yang bernama Jason dan Tom yang sedang melakukan tugas untuk menggerebek dan melakukan aksi penyerangan kepada para anggota gangster di wilayah Jepang. Jason harus terpisah dan harus berada di situasi yang sulit yang nyaris membuat dirinya tewas, namun beruntung muncul Tom di saat yang tepat dan berhasil menyelamatkan nyawa Jason. John, you alright? Yeah. Beberapa tahun kemudian, Tom yang saat itu sedang berkumpul dengan keluarga kecilnya mendapat telepon dari Jason yang membahas soal rencana keluarga mereka untuk menonton sebuah pertandingan American football bersama. Jason memberitahu jika dirinya mungkin akan sedikit terlambat untuk sampai ke rumah Tom. Jason menanyakan tentang kelanjutan kasus yang sedang mereka tangani. Jason memiliki kecurigaan jika ada orang dalam yang terlibat dalam kasus ini. Namun Tom meminta untuk sementara waktu melupakan dahulu soal pekerjaan dan gunakan waktu yang ada untuk menikmati masa liburan. We never found a body. They dragged that bay for 3 days and nothing. And he's fish food by... Look, forget about the case. Enjoy your sick leave. Namun tiba-tiba rumah Tom didatangi seorang manusia bertopeng, namun bukan sosok Rey Mysterio melainkan sosok yang bernama Rogue yang langsung melakukan penyerangan lalu menembak anak dan istri Tom tanpa rasa belas kasihan. Jason yang melintas di depan rumah Tom terkejut ketika melihat sudah ada banyak polisi dan pemadam kebakaran yang berada di rumah Tom. Jason langsung turun dari mobil untuk masuk ke dalam rumah, lalu Bapak Kapolsek memberitai info jika ada 3 korban dalam kejadian ini. One male, one female, and one child. Jason yang masuk ke TKP langsung berkeliling untuk mencoba mencari barang bukti yang tertinggal, dan Jason menemukan sebuah proyektil peluru yang digunakan oleh pelaku untuk membunuh keluarga Tom. Beralih ke sebuah klub malam, kita akan melihat orang misterius yang bernama Victor alias Jet Li yang dengan ekspresi dingin dan santainya mendatangi markas gangster Yakuza dan langsung memporak-porandakan markas mereka lalu membunuh semua kelompok gangster Yakuza. Jason dan Bapak Kapolsek setempat datang untuk mengecek TKP dan mencoba untuk mencari barang bukti lalu mencoba menginterogasi seorang anggota gangster Yakuza yang masih hidup mengenai kejadian ini, namun dia memilih untuk mati daripada memberikan informasi. Jason yang tertidur di kantor ditelepon istrinya yang bernama Jen yang memberitai Jason agar tidak lupa untuk menghadiri pertandingan basket anaknya, namun Jason mengatakan jika dirinya sedang sibuk mengurusi kasus yang menimpa keluarga Tom. Yeah, so what's this time? I found him, Jen. Found who? The guy who killed Tom. Jen mengingatkan Jason agar tidak terlalu terobsesi untuk mencoba menyelesaikan ataupun mencari pelaku yang sudah membunuh keluarga Tom, karena akibat obsesinya tersebut hubungan keduanya makin lama semakin renggang. Look, your obsession with this man has cost you our marriage. Don't lose your son. Jason yang datang ke markas FBI menemui semua rekan-rekannya dan mengenalkan seorang penembak jitu profesional yang bernama Goy yang akan bergabung dalam tim untuk menyelesaikan berbagai macam kasus. Close and personal. Yeah, well, my gun's bigger than yours.
Jason membagikan sketsa wajah yang diduga Rogu, sosok pelaku penyerangan, kepada rekan-rekan timnya. Lalu Jason menunjukkan berbagai foto serta menjelaskan struktur profil para pimpinan dua kubu besar gangster Yakuza yang ada kemungkinan terlibat dalam kasus ini. 30 years ago, Shiro butchered Chang's family. Yet she had the balls to fly over to Hong Kong and wipe out the whole fucking clan. Jason sendiri tidak peduli tentang berbagai macam bisnis yang dikelola oleh para bos gangster Yakuza. Jason meminta agar semua timnya fokus untuk mencari terduga pelaku, yaitu Rogu. About the horses. I don't care about bloodlines or ancient family feuds. For the first time in 3 years, we got a real shot at getting Rogue. Beralih ke rumah Victor, di sini kita akan melihat ada sebuah ruangan yang hanya digunakan untuk menyimpan senjata, namun dilengkapi dengan teknologi yang sudah sangat canggih. Victor mendatangi rumah bos Yakuza yang bernama Chang untuk membahas proyek kerjasama penyelundupan barang-barang langka yang bernilai fantastis. Chang sendiri sebenarnya sedikit ragu dengan Victor lantaran Victor adalah mantan orang kepercayaan dari saingan bos Yakuza lain, sehingga Chang meminta dua anak buahnya untuk mengawasi Victor dalam menjalankan tugas. Are you certain you can deliver them? I said I would. Watch him closely. Beralih ke rumah seorang bos gangster Yakuza lain yang bernama Shiro, yang saat itu sedang melakukan hobi kesukaannya, yaitu melakukan sparring menggunakan katana bersama seorang anak buahnya, dimana ketika katana anak buahnya tidak sengaja mengenai kimono Shiro yang membuat kimononya sobek, Shiro tanpa basa-basi langsung melukai anak buahnya. Shiro menemui anak perempuannya yang bernama Kira. Shiro meminta Kira untuk berangkat ke Amerika karena dirinya kurang mempercayai anak buahnya. Kira diminta untuk mengawasi barang selundupan yang rencananya akan datang hari ini. 失敗はいたしません。じゃあ、また仕事に戻んなさい。 Beralih ke Jason yang mendatangi sebuah rumah judi dengan tujuan untuk menemui rekannya yang bernama Benny. Karena Benny mendapat info dari teman-temannya tentang orang-orang yang kemungkinan juga dibunuh oleh Rogu, dan Benny mencurigai jika ada kemungkinan Rogu merubah bentuk wajahnya untuk melakukan aksi kejahatan. These guys, they both specialize in facial reconstruction. Other surgeon unaccounted for. Think he might be still alive, maybe hiding out. Surfaces. There's money. Beralih ke kelompok Yakuza Shiro yang sedang bertugas untuk mengamankan barang selundupan berupa mobil mewah dan sebuah barang langka, namun harus dihadang oleh seorang oknum polisi yang meminta mereka semua untuk turun dari mobil dan meminta uang sogokan. Polisi yang ada di film, bukan di Indonesia ya. Change in plan. I need my money now. So, we are good to go? Oh yeah, you're good to go. Namun tiba-tiba di sana juga ada anak buah Chang yang langsung menembak semua anggota Yakuza hingga tak tersisa, kemudian membawa barang selundupan menuju gudang penyimpanan milik Chang. Boy, Mr. Chang sent his regard. Chang mengirim orang kepercayaannya, yaitu seorang wanita, untuk datang menemui Victor lalu menyerahkan uang sebagai ucapan terima kasih kepada Victor karena telah berhasil melakukan misi. Jason mendatangi TKP dibunuhnya para anggota gangster Yakuza. Jason membuat hipotesa sementara jika kejadian ini adalah murni sebuah pencurian yang dibantu oleh beberapa oknum polisi untuk melancarkan aksinya. Just a damn minute. Are you trying to say that cops did this? If they didn't, they were involved. No fucking way. And for all we know, it could have been one of you guys. Jason menemui bapak polisi yang malam itu mendapatkan sogokan dari gangster Yakuza untuk dimintai keterangan soal kejadian semalam dan diinterogasi dengan sedikit sentuhan kasar dan sedikit brutal untuk memaksa si bapak polisi buka suara tentang orang yang terlibat, dan bapak polisi memberitai jika orang suruhan Chang lah yang melakukan hal ini. Who said that? I don't know who! He's with the Giants. He works for the Changs!
Saat akan dibawa masuk ke dalam mobil, tiba-tiba bapak polisi ditembak dan untuk pertama kalinya Jason berhasil melihat Victor dan keduanya terlibat aksi saling kejar-kejaran di atap bangunan meski pada akhirnya Victor berhasil melarikan diri. Kelompok gangster Yakuza pihak Shiro berniat untuk melakukan aksi balas dendam namun ditahan oleh Kira yang meminta agar semua anggota menahan diri tidak terlalu gegabah melakukan aksi sebelum mendapatkan perintah dari ayahnya. Victor menghubungi Jason untuk datang ke sebuah gudang dalam waktu 1 jam lagi jika Jason ingin bertemu langsung dengan dirinya. Warehouse 16. 1 hour. Jason langsung mendatangi lokasi yang diberikan Victor dan meminta Chang untuk membuka pintu di mana di dalam sudah ada Victor yang sudah berdiri dalam posisi yang santai. Open it. Your hands on the back of your head. Jason mendekati Victor dan meminta anak buahnya untuk mengecek semua identitas Victor. Jason yang masih mengira jika Victor adalah sosok Rogu meminta agar Victor mengakui jika dirinya lah yang sudah membunuh keluarga Tom. Say you remember. Say you fucking remember. Blow my partner's goddamn head off. Anak buah Jason yang bernama Terry memberitahu jika catatan kejahatan Victor bersih dan Jason diminta untuk melakukan pendekatan dengan cara yang berbeda untuk menemukan pelaku dan meninggalkan gudang milik Chang. Right now we wait. Play it smart. We do it right. Chang yang merasa kagum dengan kemampuan Victor yang sudah mengetahui akan kehadiran FBI, padahal seperti yang kita tahu Victor lah yang membuat FBI datang dengan menghubungi Jason. Chang meminta agar Victor untuk sementara waktu tinggal di rumahnya agar Victor semakin baik dalam melakukan pekerjaan. I think you better stay at my house for a while. Keep an eye on things. Victor bertemu dengan anak Chang yang bernama Anna, di mana Victor diajak main oleh Anna namun tiba-tiba muncul istri Chang yang mengingatkan agar Victor tidak mendekati anaknya karena itu bukan bagian dari pekerjaannya. My husband's work and our family are two separate things. Do we understand each other? Yes, Mrs. Chang. Tiba-tiba muncul seorang anak buah Chang yang bernama Wu yang merasa sirik dengan Victor yang baru saja bekerja dengan Chang namun sudah mendapat kepercayaan lebih. At every moment in the world, things change. Victor mendatangi geng motor yang bernama Triad dan sengaja menggambar motor yang sudah menggunakan knalpot Purbalingga untuk memancing agar geng motor Triad mengejarnya menuju markas geng Yakuza, yang akhirnya kedua geng tersebut berseteru dan melakukan aksi baku hantam karena aksi adu domba yang dilakukan oleh Victor. Victor menembaki semua anggota kedua geng tersebut lalu mengejar seorang yang mencoba melarikan diri dan saat mendapatkannya Victor langsung menghajarnya tanpa rasa belas kasihan yang diakhiri dengan membunuhnya dengan cara yang sadis. Setelah mendatangi lokasi dibunuhnya anggota Triad, Jason langsung mengumpulkan seluruh tim dan membagi beberapa kelompok untuk mengawasi setiap tempat yang dianggap rawan terjadinya kerusuhan antara geng Shiro dan Chang. Wick, take go keep an eye on the side to your house. Like the new guy, huh? It's open, everybody. This shit's gonna go down somewhere. Be ready to move when you get the call. Kelompok Yakuza Chang yang diketuai oleh Wu mendatangi sebuah kafe untuk melakukan aksi balas dendam kepada kelompok geng Shiro, di mana di sana memang sudah ada geng Shiro yang sedang makan-makan dan kerusuhan pun pecah. Kedua geng langsung terlibat aksi baku hantam dan baku tembak satu sama lain. He's dead.
Terry dan Goy yang ditugaskan di area cafe tersebut langsung menghubungi Jason yang diminta untuk segera datang ke lokasi bersama tim FBI karena kondisi yang memang sudah sangat tidak kondusif. Jason yang sampai di lokasi dan berusaha masuk ke dalam justru mendapat serangan dari kelompok geng yang berseteru yang akhirnya mau tidak mau dengan sangat terpaksa Jason harus terlibat aksi baku hantam dan baku tembak dengan para gangster tersebut. Jason yang menyadari kehadiran Victor langsung mengejar Victor yang mencoba kabur menggunakan mobil dan keduanya terlibat aksi saling kejar-kejaran dengan kecepatan tinggi meski untuk kedua kalinya Victor berhasil lolos dari Jason. Victor menghubungi Cheng untuk memberitahu jika anak buahnya menyerang kafe yang di dalamnya terdapat kelompok geng Zero. Sampai di sini sepertinya Victor ini memang orang yang main dua kaki dan sengaja mengadu domba kedua kelompok geng ini untuk berseteru dan membunuh satu sama lain, tapi entah apa motivasi Victor melakukan hal ini. Victor mendatangi kantor milik Zero di mana di sana sudah ada Kira yang memberitahu jika masih ada satu perintah lagi dari Zero yang harus dikerjakan oleh Victor, yaitu membunuh anak dan istri Cheng, dan Kira sudah menyiapkan tambahan pasukan untuk membantu Victor dalam menjalankan tugas. That's the order. There is no why. Jason yang pulang ke rumah mencoba memberi pengertian pada istrinya jika rumah untuk sementara waktu akan dijaga oleh anggota polisi untuk jaga-jaga saja jika ada serangan, yang sontak membuat Jane marah kepada Jason yang lebih mementingkan pekerjaan ketimbang keluarga kecilnya. I'm not even mad at you anymore. Most days I just feel sorry for you. Benny dan Jason mendatangi seorang dokter bedah profesional untuk menanyakan tentang sosok Victor ini, apakah dia adalah sosok rogu yang pernah melakukan operasi bedah dengan dirinya. Jason berjanji akan memberikan perlindungan untuk dokter bedah jika dirinya mau memberikan informasi yang akurat soal profil Victor. Look, Doc, we're gonna take you with us. We're gonna protect you, understand? Why don't you go get some things together and we'll go. Kembali ke Victor dan pasukannya yang dengan sangat keji membunuh Chang yang notabene adalah orang yang sudah memberi kepercayaan kepadanya dan membantai semua anak buah Chang hingga tak tersisa. Right. He was loyal. He was your friend. Saat anak buah Zero akan masuk ke dalam rumah untuk memenggal kepala anak istri Chang, Victor justru melarang dan mengatakan biar dirinya saja yang menjalankan tugas, namun tiba-tiba Victor justru langsung membantai semua pasukan Zero hingga tak tersisa. Dan ternyata Victor ini masih memiliki hati dan jiwa kemanusiaan. Dengan tidak benar-benar membunuh anak istri Chang, justru Victor membantu anak istri Chang keluar dari rumah dan membiarkan mereka pergi. Jason menemui Zero yang sedang berada di Amerika dan memberitahu Zero jika Rogu telah kembali dan membuat kekacauan, namun Zero mengatakan jika Rogu adalah sebuah mitos saja. Jason memberikan bukti foto aksi kriminal yang dilakukan oleh Victor dan mengancam jika Zero terlibat dalam setiap kasus yang ada, maka Jason tidak segan-segan untuk membunuh Zero. Victor menemui Zero dengan membawa barang selundupan pesanan Zero, dan saat keduanya asyik mengobrol, Zero yang sudah mengetahui kebusukan Victor pun sedikit menyindir sebelum memberikan uang yang di dalamnya terdapat foto Victor yang membiarkan anak istri Chang pergi. One must remove all future threats. You allow the threat to remain. Zero meminta agar anak buahnya membawa Victor ke bawah untuk diinterogasi, dan disinilah kita mengetahui jika barang selundupan yang dibawa oleh Victor adalah sebuah barang yang palsu.
Tentu tidaklah sulit bagi seorang Victor yang memang sudah dibantu oleh skenario dari sutradara untuk mengalahkan semua anak buah Shiro hingga tak tersisa. Tersisa Shiro yang bertanya kepada Victor, mengapa kau melakukan ini kepadaku, dan pada adegan kali ini kita akan disajikan dengan adu keahlian antara Shiro dan Victor dalam menggunakan katana yang sangat seru. Di sini kita akan dibawa flashback dengan kejadian pembunuhan di rumah Tom yang ternyata sosok Victor adalah Tom yang berhasil selamat dari aksi yang dilakukan oleh Rogu, lalu mengubah wajah dirinya untuk melakukan aksi balas dendam kepada orang yang sudah membunuh keluarganya. You're Tom Lone. Change it your face, your voice. Shiro yang sudah dalam kondisi terdesak memberi pengakuan jika sosok Jason lah yang memberitai tempat tinggal Tom sehingga Rogu bisa menemukan tempat tinggal Tom lalu membunuh anak dan istrinya. Killed my family. It was Crawford. He's the one who gave you up. Jason mendatangi sebuah tempat yang diminta oleh Victor untuk bertemu dan keduanya pun harus terlibat aksi baku hantam yang sangat seru. Victor mulai mengakui jika dirinya adalah sosok Tom lalu mempertanyakan mengapa Jason dengan sangat tega harus terlibat dalam pembunuhan keluarganya dan bekerja sama dengan sosok Shiro. Jason menjelaskan jika dirinya sudah berusaha untuk tidak bekerja sama lagi dengan Shiro dan Jason tidak mengira jika Shiro akan membunuh keluarga Tom. Jason mencoba meminta maaf atas kesalahannya namun Tom langsung membunuh Jason karena sudah terlanjur kecewa. How long is that? My name is Rogue. Dan film pun tamat. Ya, sebuah film yang bagus, memang sangat sulit untuk menebak siapakah sosok baik di film ini lantaran ditempatkannya sosok Jason Statham dan Jet Li yang notabene dalam setiap film selalu menjadi pahlawan di akhir film. Dan di film ini pun menjelang akhir saya sendiri baru menyadari jika sosok Jason Statham lah yang tega mengkhianati sahabatnya sendiri. Sekian review film hari ini, saya Udin melaporkan dari rumah, sampai jumpa di video-video selanjutnya.